Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kesempatan kali ini, Hani akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Di Hatimu Cintaku Berlabuh. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Sebagai karyawati baru, Eva benar-benar masih bingung dan tak tahu dengan apa yang harus dilakukannya. Namun begitu Eva mencoba untuk berusaha belajar, karena dengan belajar, Eva yakin pasti akan tahu apa yang belum dia tahu, sehingga akhirnya dia pun akan bisa melakukannya. Selain itu, sebagai karyawati, Eva dituntut untuk bekerja, bukan cuma duduk diam bertopang dagu, sebab perusahaan menggajinya bukan untuk duduk melamun, melainkan untuk bekerja. Hari ini, serta 3 bulan ke depan, merupakan ujian kerja yang harus Eva jalani. Diterima atau tidaknya, dia bekerja di perusahaan ini, tergantung kinerjanya hari ini dan 3 bulan ke depan. Kalau kinerjanya hari ini dan 3 bulan ke depan baik, maka perusahaan akan menerima dan memperkerjakan dirinya selamanya. Hai, tengah Eva termenung, dari sisi kanannya duduk, terdengar suara seorang cowok menyapa. Sehingga mau tidak mau, akhirnya Eva pun menengok, karena dia ingin tahu siapa yang menyapanya. Saat itu juga, sepasang matanya beradu pandang dengan sepasang mata tajam. Namun tidak garang, bahkan terasa lembut dan sejuk. Meski begitu, jantung Eva berdebar juga karenanya. Hai juga, balas Eva agak sedikit gugup. Anak baru ya? Tanya cowok itu lagi. Iya, masih bingung, terka cowok itu. Eva mengangguk. Tanpa diminta oleh Eva, cowok tampan itu pun kemudian memberitahu dan mengajari Eva dengan apa yang harus dilakukannya. Hal itu membuat Eva jadi terkesima, karena dia tidak menduga kalau cowok tampan itu akan bersikap baik dan ramah seperti itu kepadanya. Padahal, menurut keterangan dari beberapa orang temannya, cowok itu selama ini bersikap tegas dan dingin. Jangankan bersikap baik, tersenyum aja jarang. Itu sebabnya cowok dengan prestasi kerjanya yang bagus dalam waktu tidak begitu lama langsung diangkat oleh perusahaan menjadi supervisor produksi yang bertugas mengawasi dan memberi penilaian terhadap para karyawan dan karyawati di perusahaan itu. Bagus tidaknya nilai kerja seorang karyawan tergantung dari penilaian yang cowok itu berikan. Bagaimana? Sekarang sudah paham? Sudah, Pak. Wah, kok Pak? Lalu saya mesti panggil apa sama Bapak? Aduh, apa menurut penilaianmu aku sudah tua sehingga pantas dipanggil dengan sebutan Pak atau Bapak? Tanya cowok tampan supervisor produksi itu sambil tersenyum. Eva terdiam. Aku rasa perbedaan usiaku dengan usiamu nggak begitu banyak, kata cowok tampan itu, seraya menambahkan. Ya paling 2 atau 3 tahunan kan? Eva mengangguk. Nah, jadi rasanya nggak pantas kalau aku dipanggil Pak atau Bapak olehmu. Tapi apa? Bapak adalah atasan saya. Bapak lagi. Lalu saya harus manggil apa? Panggil saja, namaku Adam. Tapi apa lagi? Kurang pantas dan gak sopan kalau saya memanggil Anda harus dengan sebutan nama saja. Ya kalau begitu kamu boleh panggil saya dengan abang, kakak, atau apa aja. Asalkan jangan panggil bapak, karena saya jadi merasa tua. Tutur cowok tampan itu yang bernama Adam sambil tersenyum. Bagaimana? Kamu gak keberatan kan memanggilku dengan sebutan abang atau kakak? Eva mengangguk. Baiklah, selamat bekerja. Sekali lagi terima kasih ya bang. Nah gitu dong. Eva kembali tersenyum. Namamu siapa? Eva doang. Bukan, tapi Eva Kumala Dewi. Wow, nama yang cantik dan indah, secantik pemiliknya, puji Adam, yang membuat Eva jadi tersipu malu. Baiklah Eva, kamu benar mau berterima kasih padaku. Eva mengangguk.
Kalau begitu, apakah kamu mau mengabulkan satu permintaanku? Apa itu, Pak? Bang, bagaimana kalau nanti makan siang bareng? Eva terperangah, sehingga tanpa sadar dia pun menatap lekat ke wajah tampan Adam, seakan dia ingin memastikan kalau dia tidak salah dengar. Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Kamu mau kan makan siang bareng aku? Insya Allah, Pak. Baiklah, sekarang selamat bekerja. Semoga kamu betah ya kerja di sini. Dan ingat, nanti siang aku tunggu. Eva hanya mengangguk kecil, meski sebenarnya dia sendiri tidak mengerti kenapa dia harus mengangguk, menyetujui dan mengabulkan permintaan Adam. Tapi semua sudah terjadi. Ibarat memasak, nasi sudah menjadi bubur. Tidak mungkin diperbarui lagi, apalagi setelah mendapat anggukan dari Eva. Dengan bibir masih tersenyum dan wajah menunjukkan kegembiraan. Adam berlalu, meninggalkan meja di mana Eva bekerja untuk mengawasi pekerja yang lain atau menulis laporan di meja kerjanya. Waktu istirahat kerja pun tiba. Semula Eva bermaksud pergi bersama teman-teman sekerjanya untuk makan siang. Namun belum juga dia dan teman-temannya beranjak pergi, Adam telah datang menghampirinya. Jadi kita makan siangnya? Tanya Adam. Ditanya seperti itu, Eva jadi bingung sendiri. Sebab dia sama sekali tidak menduga kalau Adam akan sungguh-sungguh mengajaknya makan siang. Itu sebabnya Eva tadi bermaksud makan siang bersama dengan teman-temannya. Dengan wajah masih menunjukkan kebingungan, Eva kemudian memandang ke arah teman-temannya, seakan dia ingin meminta pendapat. Teman-temannya hanya bisa mengangkat pundak, seakan mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Eva sendiri. Bahkan kemudian satu persatu temannya pamit untuk lebih dulu pergi, sehingga akhirnya tinggal Eva seorang diri bersama dengan Adam. Bagaimana? Mau kan makan siang bareng aku? Mau tidak mau, akhirnya Eva pun menerima ajakan Adam. Lalu keduanya pun pergi, meninggalkan pabrik di mana mereka bekerja untuk makan siang. Jika karyawan pabrik makan di kantin pabrik, Adam justru mengajak Eva pergi makan keluar dari lingkungan pabrik. Sebab kalau makan di kantin, maka mereka harus ikut antri dengan berpuluh-puluh karyawan lain. Adam mengajak Eva menuju ke sebuah restoran yang jaraknya tidak begitu jauh dari pabrik. Aku berharap kamu tidak keberatan ya makan di tempat seperti ini, kata Adam begitu mereka sampai di dalam restoran. Ya memang restoran ini cuma restoran kecil sih, tetapi setidaknya kita nggak harus berjubel mengantri sebagaimana di kantin. Nggak apa, sahut Eva. Silahkan duduk, aja Adam sembari menarik sebuah kursi untuk Eva. Terima kasih. Eva pun duduk. Setelah itu Adam kemudian menarik kursi yang ada di depan Eva duduk. Lalu dia duduk di sana. Seorang pelayan datang menghampiri meja di mana keduanya duduk. Kemudian menyerahkan daftar menu pada keduanya. Adam dan Eva membuka daftar menu itu, lalu membaca menu makanan dan minuman apa saja yang tersedia di restoran itu. Kamu mau pesan apa? Tanya Adam. Terserah abang. Wah, kok terserah aku? Nanti kalau aku pesankan ternyata enggak sesuai dengan selera atau kesukaan kamu, gimana? Eva enggak punya makanan favorit kok. Apa saja makanan dan minumannya, yang penting bukan racun, pasti Eva makan, tutur Eva sembari senyum, berusaha mengimbangi sikap rada jenaka yang ditunjukkan oleh Adam. Benarkah? Eva mengangguk. Tapi menurutku lebih baik kamu memilih sendiri deh menu yang kamu inginkan. Akhirnya Eva pun menurut, memilih sendiri makanan dan minuman yang ia inginkan. Setelah Eva selesai memilih, Adam pun memanggil pelayan. Lalu dia memberitahu makanan dan minuman apa yang dia pesan. Ternyata Adam juga memesan makanan dan minuman yang sama sebagaimana yang dipesan oleh Eva. Gak apa-apa kan kalau aku juga memesan makanan dan minuman yang sama seperti yang kamu pesan? Tanya Adam sembari tersenyum. Eva ikut tersenyum. Eva, iya? Boleh aku bertanya? Silahkan. Ngomong-ngomong, kamu sudah punya pacar belum? Tanya Adam dengan nada agak bimbang, khawatir kalau pertanyaannya akan menyinggung perasaan gadis cantik dan menawan itu,
yang telah membuatnya terpesona dalam pandangan pertama. Eva terdiam, tidak langsung menjawab, dan hal itu membuat Adam jadi semakin tidak enak sendiri. Dia menyangka diamnya Eva sebagai tanda kalau gadis itu tidak suka dengan pertanyaan yang baru saja diajukan. "Maaf, kalau pertanyaanku telah menyinggung perasaanmu, sebaiknya lupakan saja ya. Anggap aku tidak pernah bertanya seperti itu padamu," kata Adam. Enggak apa-apa," jawab Eva. "Terima kasih kalau begitu." "Enggak perlu." Dua orang pelayan datang dengan membawakan pesanan, kemudian meletakkannya di atas meja di mana Adam dan Eva duduk. "Silahkan," kata salah seorang dari kedua pelayan itu setelah meletakkan dan menata hidangan di atas meja sehingga siap untuk disantap. "Terima kasih," balas Adam. "Ayo kita makan," ajaknya kemudian pada Eva setelah kedua pelayan itu pergi meninggalkannya. Eva mengangguk, kemudian keduanya pun mulai menikmati hidangan yang mereka pesan. Selama menikmati hidangan, tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Seakan Adam melupakan pertanyaannya yang belum dijawab oleh Eva. Baru setelah acara makan selesai, Adam kembali berkata, "Jadi boleh kan aku tahu apakah kamu sudah punya pacar atau belum?" Eva mengangguk. "Terima kasih." "Gak perlu," balas Eva. "Jujur saja, selama ini saya belum pernah mengenal apa itu cinta, apalagi pacaran." Adam terperangah dengan wajah menunjukkan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin gadis secantik Eva belum pernah mengenal cinta dan bahkan belum pernah pacaran? Pikirnya dalam hati. Tapi dia melihat raut wajah Eva menunjukkan kejujuran. Tak ada dusta, apalagi kebohongan di sana. Sehingga mau tidak mau, Adam harus mempercayai omongannya. Tapi mengapa sampai usianya 18 tahun, Eva belum pernah pacaran? Padahal dengan kecantikan yang dimilikinya, kebanyakan gadis zaman sekarang sudah beberapa kali pacaran. Bahkan tidak sedikit gadis zaman sekarang kalau memiliki wajah secantik Eva sudah berulang kali gonta-ganti pacar. Malah ada yang memanfaatkan kecantikan wajahnya dan keindahan tubuhnya untuk mendapatkan uang dan memperkaya diri. Karena dengan kecantikan wajah dan keindahan tubuh yang dimiliki, seorang gadis akan dengan mudah mendapatkan banyak uang, bahkan harta kekayaan. Dengan kecantikan wajah dan keindahan tubuh yang dimiliki oleh Eva, lelaki hidung belang berkantong tebal mana yang tidak akan tertarik? "Kenapa abang bengong?" "Oh, enggak apa-apa." "Abang gak percaya ya?" Seharusnya aku gak percaya, tapi aku gak menemukan kebohongan atau dusta di wajah kamu. Jadi, dengan alasan apa aku harus tidak mempercayaimu?" balas Adam sambil tersenyum. "Terima kasih kalau begitu. Tapi kalau saya boleh tahu, mengapa?" Eva tidak langsung menjawab. Dia justru tersenyum sembari menggeleng-gelengkan kepala. Dan semua itu justru semakin membuat Adam kian bertambah penasaran saja. Ingin tahu apa yang membuat gadis cantik rupawan itu tersenyum sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kok tersenyum?" Eva seketika menghentikan senyumannya. Lalu sikapnya berubah menjadi serius, sehingga membuat Adam harus mengerutkan kening. Dengan wajah kembali menunjukkan rasa khawatir. "Kamu tersinggung?" Eva menggeleng. "Kok senyummu hilang?" "Bukankah abang nggak ingin aku tersenyum?" "Siapa bilang? Tadi abang." "Bukan itu maksudku." "Lalu?" "Aku hanya ingin tahu kenapa kamu tersenyum setelah mendengar pertanyaanku," tutur Ada menjelaskan. "Oh, kukira." "Kamu kira apa?" "Aku kira abang gak suka melihat aku tersenyum." "Siapa bilang?" tukas Adam dengan wajah dibuat agak merengut. "Hanya orang tolol atau idiot aja yang gak suka melihat senyum manismu, Eva. Dan aku bukan orang tolol, apalagi idiot. Tetapi aku orang waras dan normal. Jadi aku tentunya akan suka melihat senyummu yang manis itu." "Terima kasih, tapi maaf, saya gak punya recehan. Aku gak butuh uang." "Lalu?" "Yang kupinta hanya senyummu." Eva kembali tersenyum, dan senyumnya kali ini semakin bertambah manis,
sehingga membuat Adam kian bertambah suka melihatnya. "Oh iya, kamu belum menjawab pertanyaanku." Adam mengingatkan. "Pertanyaan yang mana?" "Mengenai kenapa kamu belum pernah mengenal cinta, apalagi pacaran. Padahal di zaman sekarang, cewek secantik dan seusiamu pastilah sudah beberapa kali gonta-ganti pacar." "Apa yang bisa aku banggakan?" "Banyak," jawab Adam. "Banyak yang kamu miliki, yang pantas untuk kamu banggakan. Kamu cantik, menarik, juga cerdas. Aku yakin siapapun cowoknya pastilah akan suka kepadamu." Mendapatkan pujian seperti itu seketika membuat Eva terdiam dengan kepala menunduk dan wajah tersipu malu. Seumur-umur belum pernah Eva dipuji dan disanjung seperti itu. "Sorry kalau perkataanku terlalu ngelantur. Aku harap kamu tidak tersinggung ya. Dan kalau memang ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati kamu, aku harap kamu berkenan memaafkan." Enggak apa-apa. Terima kasih." Eva hanya menghela nafas sambil tersenyum. "Jadi kamu mau memberitahu aku? Mengenai apa?" "Mengenai kenapa kamu belum pernah pacaran. Tak ada yang menarik untuk dituturkan, Bang," jawab Eva dengan wajah sendu, membuat Adam kembali jadi merasa tak enak sendiri. Adam bermaksud meminta maaf dan bermaksud untuk tidak lagi membahas masalah itu. Namun belum juga hal itu dilakukan, Eva telah kembali berkata setelah terlebih dahulu menghela nafas panjang. "Aku hanyalah anak orang tak punya, Bang. Dengan susah payah, kedua orang tuaku bekerja membanting tulang untuk membiayaiku. Jadi kupikir aku pun harus berusaha untuk tidak mengecewakan mereka. Karena itu, sejak aku masih duduk di bangku SMP, aku sudah menanamkan prinsip di dalam hatiku kalau aku gak akan mengenal apa itu cinta dan gak akan pernah pacaran dulu sebelum aku berhasil meraih cita-citaku. Itu sebabnya sampai kini aku belum pernah sekalipun mengenal cinta, apalagi pacaran." Ada mengangguk-anggukkan kepala mendengar penuturan Eva. Cowok tampan itu semakin bertambah kagum pada Eva, terutama pada prinsip hidup cewek cantik itu. Sungguh jarang di zaman sekarang ini cewek seperti Eva. Walau memiliki kecantikan dan pesona yang mampu membuat setiap cowok tergila-gila kepadanya, namun tidak dia manfaatkan kecantikan dan daya pesonanya untuk meraih kebahagiaan duniawi dengan memperkaya diri sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kebanyakan cewek cantik di zaman sekarang. Kenyataan ini semakin membuat Adam kian bertambah simpatik dan tertarik pada Eva. "Eva." "Ya, kamu tahu?" Eva menggelengkan kepalanya. "Aku juga anak orang gak punya, sepertimu. Ayahku hanyalah seorang supir taksi, sedangkan ibuku untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga harus menjahit. Dan sepertimu, sampai kini aku pun belum pernah mengenal, apalagi merasakan seperti apa cinta," tutur Adam. "Kenapa?" tanya Eva. "Ya, mana ada cewek yang mau dengan cowok miskin sepertiku. Abang bisa aja. Itulah kenyataannya. Selama ini aku gak berani untuk mendekati cewek. Lalu kenapa kini abang berani mendekatiku?" "Entahlah," jawab Adam sembari memandang lekat ke wajah cantik cewek yang duduk di hadapannya. Kemudian setelah menarik nafas panjang dengan mata masih memandang lekat ke wajah cantik Eva, Adam meneruskan. "Sejak pertama kali aku melihat kamu dengan wajah sendumu, entah mengapa aku jadi tertarik, ingin tahu apa yang membuatmu senantiasa tampak sendu, sehingga agak menodai kecantikan dan keindahan yang ada pada dirimu." Eva terdiam dengan kepala menunduk. "Eva," Adam memanggil. Perlahan Eva mengangkat wajahnya dan memandang ke arah Adam. "Kamu tidak keberatan kan kalau aku menjadi temanmu?" pinta Adam. Eva mengangguk. "Sekali lagi terima kasih. Aku harap aku bisa menjadi teman baikmu." Eva menghela nafas panjang. Sebentar lagi waktu kerja akan kembali dimulai," kata Eva mengingatkan. "Iya, sebentar." Ada memanggil pelayan restoran yang tadi melayaninya, kemudian menanyakan berapa yang harus dibayar, dan setelah itu pelayan menghitung semuanya. Adam pun mengeluarkan dompetnya,
lalu mengeluarkan selembar uang 50 ribuan dan diserahkan pada pelayan. "Kembaliannya untukmu." "Terima kasih kalau begitu," kata pelayan. "Sama-sama. Ayo," ajak Adam pada Eva, sembari bangun dari duduknya. Eva pun ikut bangun dari duduknya. Kemudian keduanya beranjak, meninggalkan meja di mana tadi mereka duduk. Beriringan keduanya keluar dari restoran itu. Sambil melangkah menuju ke pabrik di mana mereka bekerja, keduanya meneruskan ngobrol. Semakin lama hubungan Adam dengan Eva semakin bertambah dekat. Keduanya semakin sering makan siang dan ngobrol bareng. Namun tidak hanya di waktu istirahat saja Adam bersama Eva, tetapi saat kerja pun Adam lebih sering mendekati Eva daripada mengontrol pekerja yang lain, sehingga sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau hampir semua pegawai di pabrik itu tahu akan kedekatan Adam dengan Eva. Meski hubungan keduanya sudah dekat, namun sejauh itu Adam belum pernah secara langsung mengutarakan isi hati yang sebenarnya. Dan sebagai seorang gadis, mana mungkin Eva akan mendahuluinya mengeluarkan perasaan isi hatinya. Apalagi selama ini dia belum pernah merasakan jatuh cinta. Selama itu, Eva pun menganggap bahwa Adam hanyalah teman biasa, sebagaimana ia menganggap yang lainnya. Sampai suatu hari, sore itu, Eva dan teman-teman sekerjanya bermaksud pulang, karena waktu kerja bagi mereka sudah selesai. Eva dan teman-temannya bermaksud menunggu angkutan yang akan membawa mereka menuju ke terminal bus Cikarang. Baru dari terminal, mereka akan naik angkutan yang akan membawa mereka ke tujuan masing-masing. Tapi kebanyakan dari mereka tinggal di Jakarta. Bahkan banyak yang searah dan setujuan dengan Eva, yaitu di Halim. Saat Eva dan teman-temannya menunggu angkutan umum, kendarai sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seorang cowok berhenti tepat di depan mereka. Eva dan teman-temannya yang merasa tak kenal dengan cowok itu tetap ngobrol. "Eva!" seru cowok pengendara sepeda motor memanggil. Mau tidak mau, Eva yang dipanggil pun mengarahkan pandangannya ke cowok itu. Namun dia masih belum mengenal siapa cowok itu yang sebenarnya. Dia pun celingukan, mengira ada cewek lain yang namanya sama dengan namanya. Namun dia tidak melihat cewek lain itu selain dia dan teman-teman sekerjanya. "Siapa dia, Eva?" tanya salah seorang temannya. Eva menggelengkan kepala. "Masa lu gak kenal? Sementara dia kenal sama lu." "Entahlah." "Swear lu gak kenal?" "Iya, dia tampan juga loh Eva. Dan dari sepeda motornya, tentunya dia golongan orang lumayan." "Biarin aja, kalau gue gak kenal, memangnya mesti pura-pura kenal?" sungut Eva. "Lalu kenapa dia memanggil lu?" "Ya mungkin ada cewek lain yang dia kenal, yang kebetulan nama panggilannya sama dengan nama panggilan gue," kata Eva berkilah. Meski tadi dia sudah berusaha mencari tahu dengan mengedarkan pandangannya ke sekitar tempat itu, dan dia tidak menemukan cewek lain selain dia dan teman-temannya. "Siapa? Nggak ada loh yang lain di sini yang nama panggilannya sama dengan nama panggilan lu." "Nggak tahulah." "Eva!" Cowok pengendara motor itu memanggil lagi. Dan kali ini cowok yang lumayan tampan dengan rambut agak gondrong itu turun dari sepeda motornya, lalu melangkah ke halte di mana Eva dan teman-temannya berada. "Eva, Anda memanggil saya?" tanya Eva begitu cowok itu berada di hadapannya. "Ya iyalah, emangnya ada nama Eva lain di sini?" Cowok berambut agak gondrong dan lumayan tampan itu bertanya balik. Eva kembali celingukan, seperti orang bingung, seakan dia berusaha memastikan kalau di dekatnya memang tidak ada cewek yang nama panggilannya sama dengan nama panggilannya. "Masa lo lupa sih sama gue?" tanya cowok itu lagi. "Siapa ya?" gumam Eva. "Gue kakak kelas lu waktu SMP. Nama gue Dedi." "Dedi?" "Iya, Dedi Sumarsono. Ingat?" "Oh my god, Kak Dedi yang ketua OSIS." "Iya, syukurlah akhirnya lu inget. Apa kabar kak? Seperti yang lu lihat. Lu sendiri gimana?" "Alhamdulillah, Eva baik-baik aja." "Lu kerja?" "Iya." "Kakak sendiri?" "Meneruskan kuliah." "Kakak dari mana?" "Dari rumah saudara di Cikarang." "Nah, ketika gue lihat di sini, gue ngeliatin lu
Makanya gue langsung berhenti. Oh, Eva manggut-manggut. Oh iya kak, kenalkan ini teman-teman sekerja Eva, kata Eva kemudian memperkenalkan Dedi pada teman-temannya. Sambil menyalami satu persatu teman Eva, Dedi pun menyebutkan namanya. Begitu juga dengan teman sekerja Eva. Sambil menyambut uluran tangan Dedi, mereka memperkenalkan nama masing-masing. Senang bisa berkenalan dengan kalian semua, kata Dedi. Sama-sama, balas teman-teman Eva. Oh iya, mau pulang? Iya, bagaimana kalau gue antar? Tanya Dedi menawarkan. Gimana ya? Nanti ngerepotin kakak, kata Eva berusaha menolak. Enggak, kebetulan kan kita searah. Udah Eva, terima aja, saran teman-temannya. Nah, teman-teman lu aja nyaranin agar lu mau gue anter, gimana? Bener gak ngerepotin kakak? Ya enggak lah, kan arah dan tujuan kita sama. Ayo. Baiklah. Eva pun akhirnya menerima tawaran Dedi. Gue duluan ya, kata Eva pada teman-temannya. Oke, match happy, balas teman-temannya. Ayo semua, kami duluan ya, kata Dedi begitu dia naik ke sepeda motornya dan menyalakan mesin. Iya, hati-hati kak, seru teman-teman Eva. Kami titip Eva ya, jaga dia baik-baik kak. Eva mendelik pada teman-temannya, namun teman-temannya bukannya takut, mereka justru malah tertawa gelak. Oke, sampai nanti, seru Dedi. Ya, sampai nanti. Dah, seru Eva sembari melambaikan tangannya pada teman-teman sekerjanya yang dibalas dengan lambaian tangan. Diikuti gelak tawaria mereka, dan sepeda motor yang dikendarai oleh Dedi pun melaju, membawa Eva pergi meninggalkan halte di mana teman-teman sekerjanya masih berada. Tanpa sepengetahuan Eva, ternyata Adam melihat kejadian itu. Adam yang saat itu tengah melangkah menuju ke jalan, melihat Eva ngobrol dengan seorang cowok. Bahkan dia melihat Eva dibonceng oleh cowok itu. Dan entah mengapa, perasaan Adam saat itu jadi cemburu dan tak menentu. Seakan dia tak rela kalau Eva bersama dengan cowok lain, termasuk cowok yang memboncengkannya. Meski cemburu melihat Eva dibonceng cowok lain, namun di depan teman-teman sekerja Eva, Adam berusaha untuk tidak menunjukkan rasa cemburunya. Bahkan dengan bibir tersenyum, dia menyapa. Hai, belum dapat angkutan? Pak Adam, belum, jawab salah seorang teman sekerja Eva. Iya, di jam sibuk seperti ini emang angkutan sulit didapat, gumam Adam. Pak Adam, Eva udah pulang. Oh iya, kok nggak bareng sama kalian? Dia dapat tumpangan pak. Tadi ada cowok keren naik sepeda motor, berhenti di sini, kemudian mengajak Eva pulang bareng. Ya daripada nunggu angkutan lama, bukankah lebih baik menerima tawaran itu? Apalagi yang menawarinya seorang cowok keren dan sepertinya anak orang kaya. Hati Adam semakin bertambah membara, dibakar api cemburu mendengar celotehan teman-teman Eva. Namun begitu, dia berusaha untuk tidak menunjukkan kecemburuannya. Dia justru malah tersenyum. Ya beruntung dong Eva, gumamnya. Pak Adam gak cemburu, goda salah seorang teman kerja Eva. Kenapa aku harus cemburu? Adam balik bertanya. Ya siapa tahu. Siapa tahu gimana? Ya selama ini kan Pak Adam deket sama Eva. Kami pikir. Sampai di situ si pembicara tidak meneruskan ucapannya. Kalian pikir apa? Tanya Adam. Kami pikir antara Pak Adam sama Eva sudah jadian. Jadian gimana? Ya jadian lah. Masa Pak Adam gak ngerti sih? Pacaran maksud kalian? Ya begitulah. Adam hanya menghela nafas panjang mendengar penuturan teman-teman kerja Eva yang merupakan bawahannya. Ya, sebenarnya dia pun berharap bisa jadian menjadi pacar Eva. Namun ternyata tanpa dia duga, Eva yang mengaku belum pernah mengenal cinta, apalagi pacaran, kini pulang diantar oleh seorang cowok yang lumayan. Bukan cuma dari segi penampilan, tetapi juga sepertinya dari segi materi, cowok itu berada di atas dirinya. Apa tidak mungkin itu cowoknya Eva? Kalau memang benar cowok itu pacarnya Eva, lalu mengapa Eva tidak mau mengatakan yang sebenarnya pada dirinya? Sehingga dia tidak perlu berharap lebih dari sekedar teman atau persahabatan dengan Eva.
Tidak, dia tidak boleh begitu saja berprasangka buruk pada Eva. Dia harus menanyakan langsung pada Eva siapa cowok yang mengajaknya pulang bareng waktu itu. Iya, itu yang harus dia lakukan untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian dari Eva. Sepeda motor yang dikendarai oleh Dedi dan memboncengkan Eva tampak masih melaju, membawa keduanya menuju ke arah Jakarta. Eva, iya, sudah lama sekali ya kita nggak bertemu. Iya, tapi gimana kakak masih mengenaliku? Padahal Eva sendiri sudah lupa. Gimana aku bisa melupakanmu? Maksud kakak? Kamu tahu Eva, ketika kita masih duduk di bangku SMP, adik kelasku yang sangat menarik perhatianku adalah kamu. Sehingga meski aku sudah tidak lagi pernah bertemu denganmu, sampai kini ya aku masih ingat sama kamu. Itu sebabnya sampai kini pun aku masih mengingatmu, tutur Dedi. Eva terdiam, tak menyahuti. Perasaan hatinya seketika berdebar, tidak menentu, mendengarkan penuturan dari Dedi. Hatinya bertanya-tanya, apakah Dedi suka kepadanya? Sehingga sampai kini dia tidak bisa melupakan dirinya. Kalau benar Dedi suka padanya, lalu apa yang mesti dia lakukan? Eva, iya, bolehkah aku menjadi temanmu? Boleh. Terima kasih. Kenapa kakak berterima kasih? Ya karena kamu menerimaku sebagai temanmu. Eva kembali terdiam, berpikir dan bertanya dalam hati, apakah hanya sebatas teman yang diinginkan oleh Dedi darinya? Atau ada maksud lain? Entahlah, Eva tidak berani menduga, apalagi membayangkan yang lain. Dia belum siap menghadapinya, apalagi sekarang di sisi hatinya ada tersimpan nama cowok lain. Iya, meski cowok itu belum secara terus terang mengungkapkan perasaan hatinya, namun Eva yakin kalau cowok itu tentunya punya perasaan kepadanya. Kalau tidak, mana mungkin cowok itu baik kepadanya. Dan cowok yang dimaksud tak lain adalah Adam. Jujur saja, semenjak Adam pertama kali menunjukkan sikap baiknya dan penuh perhatian kepadanya, Eva jadi sering berpikir dan bertanya, apa maksud Adam sebenarnya dengan memberikan perhatian serta senantiasa bersikap baik kepadanya. Dari situ, Eva merasa senang dan bahagia bila dekat bersama cowok itu. Eva, iya kak, ngomong-ngomong, boleh aku tanya yang sifatnya pribadi? Maksud kakak? Ya aku ingin tahu keadaanmu sekarang. Boleh? Boleh. Jangan tersinggung ya. Kenapa Eva harus tersinggung kak? Ya siapa tahu pertanyaanku nanti gak berkenan di hati kamu, sehingga aku membuatmu tersinggung. Aku gak ingin kamu tersinggung, lalu menuduhku sebagai cowok yang tak berperasaan. Dan yang lebih tidak aku inginkan, kamu kemudian tidak lagi mau berteman denganku. Kakak ini, mana mungkin Eva akan bersikap seperti itu pada kakak. Kenapa memangnya? Selama yang Eva kenal, kakak baik. Eva yakin kakak gak akan berkata atau bertanya yang bakal menyinggung perasaan Eva. Kamu yakin? Iya. Nah, sekarang katakan saja, apa yang ingin kakak tanyakan? Dedi tak langsung menyahuti. Dia justru diam, seakan tengah berpikir dan mempertimbangkan perlu tidaknya dia mengatakan apa yang ingin dia tanyakan. Eva pun jadi ikut diam, dengan kening mengerut dan hati yang bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang hendak Dedi tanyakan kepadanya? Kenapa Dedi justru malah diam? Eva, akhirnya Dedi berkata lagi, setelah untuk beberapa saat lamanya terdiam. Iya, nanti boleh aku mampir ke rumahmu kan? Apa nanti kakak nggak malu mampir ke gubuk Eva? Kenapa mesti malu? Ya gubuk yang Eva dan keluarga tempati kan nggak bagus. Kamu ini bisa aja Eva. Itulah kenyataan yang ada kak. Gubuk itu pun bukan milik keluarga Eva, tetapi milik orang lain. Eva dan keluarga hanya ngontrak di sana. Buat apa kamu berkata seperti itu Eva? Ya agar kakak tahu siapa Eva yang sebenarnya. Persahabatan gak memandang status sosial ekonomi, Fah, tegas Dedi. Meskipun kamu tinggal di kolong jembatan sekalipun, aku gak peduli. Karena niatku adalah ingin menjadi sahabatmu. Dan persahabatan sejati
gak akan lapuk oleh keadaan apapun. Persahabatan sejati akan tetap berjalan, walau dalam suka maupun duka. Benar begitu, Eva? Iya. Nah, aku harap kamu jangan lagi merendahkan dirimu ya di hadapanku. Karena aku gak peduli gimana pun keadaanmu. Sebab aku tulus ingin menjadi temanmu. Dan kalau kamu tidak keberatan, aku ingin kita bisa saling berbagi, baik suka maupun duka. Kamu tidak keberatan kan, Eva? Enggak, syukurlah. Tapi Kak, tapi apa? Kenapa kakak mau bersahabat dengan Eva? Emangnya kenapa? Eva kan hanya orang gak punya. Sedangkan kakak, aduh Eva, bukankah tadi sudah kukatakan, persahabatan gak mengenal status sosial ekonomi kan? Aku harap kamu jangan terlalu minder dalam menghadapi kehidupan ini. Apa sih bedanya aku sama kamu? Apa sih bedanya orang kaya dengan orang miskin di mata Tuhan? Tidak ada kan? Yang membedakan keduanya di mata Tuhan hanyalah imannya. Walau dia kaya, tetapi gak punya iman, buat apa? Sebaliknya, meski dia miskin, tetapi imannya kuat, Tuhan pasti akan senang kepadanya. Eva membenarkan apa yang dikatakan oleh Dedi. Sungguh sangat jarang di dunia ini anak muda yang masih memiliki prinsip seperti Dedi. Meski tampan, kaya, namun tidak sombong, apalagi aku. Justru begitu baik. Apa mungkin itu semua karena Dedi suka padanya? Karena kebanyakan kalau orang lagi menyukai orang lain, maka baginya tidak memandang status sosial ekonomi orang yang disukainya. Yang ada dalam hati dan pikirannya adalah bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan orang yang disukainya. Inikah yang dilakukan Dedi kepadanya? Entahlah, Eva tidak tahu apakah Dedi baik kepadanya karena ada maksud dan tujuan lain selain persahabatan atau tidak. Tanpa terasa, akhirnya mereka pun sampai di Jalan Halim Perdana Kusuma, di mana Eva dan keluarganya tinggal. Udah sampai, gumam Dedi. Iya, gak kerasa ya Kak? Iya. Dedi kemudian membelokkan sepeda motornya ke arah Jalan Permata di depan kantor BKKBN. Bolehkah aku mampir ke rumahmu sebentar? Dedi kembali bertanya, meminta kepastian. Ya boleh dong Kak, Eva justru senang dan merasa terhormat jika kakak mau singgah. Oke, terima kasih ya kalau gitu. Dedi kemudian mengarahkan sepeda motornya ke lapangan kosong tanah milik Bombay. Lalu sampailah di depan rumah kontrakan keluarga Eva. Dedi pun menghentikan sepeda motornya, sekalian mematikan mesin. Eva turun dari boncengan, diikuti Dedi setelah terlebih dahulu membuka helm. Assalamualaikum, sapa Eva begitu berada di depan pintu rumah kontrakan keluarganya. Waalaikumsalam. Dari dalam terdengar suara ibu Eva menyahuti. Tidak lama kemudian, pintu rumah pun terbuka. Tampak ibu Eva yang membukakan pintu, dan wanita separuh baya itu terlihat agak gugup melihat Eva pulang dengan seorang anak muda. Malam Bu, sapa Dedi dengan sopan dan hormat sembari menganggukkan kepalanya. Selamat malam, balas ibu Eva. Bu, ini Kak Dedi, kakak kelas Eva sewaktu di SMP. Terang Eva memberitahu siapa Dedi pada ibunya. Oh iya, silakan masuk. Makasih Bu. Ayo Kak, mari masuk, ajak Eva. Dedi pun menurut masuk. Duduk dulu Kak, Eva ganti pakaian dulu sebentar ya. Iya, Dedi menurut duduk. Sebentar ya nak Dedi, kata ibunya Eva. Iya Bu. Ibunya Eva pun masuk ke dalam, meninggalkan Dedi sendirian di ruang tamu. Namun tidak lama kemudian, ibunya Eva telah kembali keluar, diikuti oleh ayahnya Eva, sembari membawa baki berisi 3 gelas minuman, 2 gelas sirup marjan, segelas lagi kopi. Melihat ibunya Eva keluar dengan suaminya, Dedi bergegas bangun. Kemudian menganggukkan kepala dengan sopan. Malam Pak. Selamat malam. Dedi menyalami ayahnya Eva. Silahkan duduk. Makasih Pak. Dedi kembali duduk. Di mana ketemu anak saya, Nak Dedi? Tadi kebetulan saya dari Cikarang, Pak. Di jalan saya melihat Eva tengah menunggu angkutan. Jadi saya pikir daripada Eva kelamaan menunggu angkutan,
Ya sekalian saja, saya ajak pulang bareng, tutur Dedi menjelaskan. Oh, ayah Eva manggut-manggut. Sejak kapan Nak Dedi kenal dengan putri kami? Ketika di SMP, saya kakak kelas Eva, Pak. Oh, kembali ayah Eva manggut-manggut. Nak Dedi tinggal di mana? Saya tinggal di Arafat, Pak. Arafatnya mana? Komplek perumahan TNI AL. Oh, kebetulan papa saya seorang prajurit TNI. Jadi kami pun tinggal di komplek perumahan TNI, Pak. Dudu Dedi menjelaskan. Oh iya, begitulah Pak. Almarhum kakeknya Eva juga angkatan. Tutur ayah Eva memberitahu. Oh iya, polisi militer di Aceh. Dedi manggut-manggut. Nak Dedi kerja? Saya masih kuliah, Pak. Oh, kuliahnya di Cikarang? Tidak, di UI, Pak. Tadi ke Cikarang kebetulan main saja ke rumah saudara. Nah, pulangnya kebetulan melihat Eva. Jadi sekalian aja saya ajak pulang bareng. Ayahnya Eva manggut-manggut lagi. Tingkat berapa sekarang? Tingkat 3, semester 5. Wah, gak lama lagi selesai dong, kata ibunya Eva menimpali. Kalau nggak ada halangan, Bu. Dari dalam kamarnya, Eva yang sudah ganti pakaian keluar menemui Dedi. Lama ya, Kak? Enggak. Baiklah, Nak Dedi. Karena sekarang Eva sudah ada, Nak Dedi ngobrol lah dengan Eva. Kami ke dalam dulu ya, kata ayahnya Eva. Iya, Pak. Ayah dan ibunya Eva pun beranjak, meninggalkan ruang tamu, membiarkan Eva dan Dedi berdua mengobrol. Ya, beginilah, Kak, keadaan Eva. Desa Eva membuka pembicaraan. Kenapa memangnya? Kakak tidak malu. Kenapa harus malu? Sudahlah, jangan kamu terlalu merendahkan dirimu. Atau kamu tidak suka aku main ke rumahmu? Ah, kakak. Atau... Sampai di situ Dedi tidak meneruskan ucapannya. Atau apa, Kak? Ada yang tidak suka kalau aku main ke rumahmu? Siapa? Mana aku tahu. Ya siapa tahu aja ada cowok lain yang tidak suka kalau kamu menerima tamu cowok lain. Eva tersenyum. Kok tersenyum? Habis perkataan kakak lucu sih. Lucu gimana? Alhamdulillah, sampai sekarang Eva belum punya teman dekat, Kak. Masa sih? Terserah kakak mau percaya atau enggak, tapi itulah kenyataannya. Dedi manggut-manggut. Kemudian keduanya pun ngobrol, saling bercerita mengenai kehidupan yang mereka jalani semenjak tamat dari SMP. Juga mengenai kenang-kenangan mereka saat masih duduk di bangku SMP. Sampai tidak terasa, jam sudah menunjukkan angka 9 malam. Wah, gak kerasa ya, sudah jam 9 malam, gumam Dedi. Iya, kalau begitu aku pamit dulu ya Eva. Kok buru-buru? Kamu tentunya capek. Setelah seharian bekerja kan? Kamu perlu istirahat. Lain kali aja aku main kemari lagi. Kamu gak keberatan kan? Ya enggak lah, Kak. Kapan saja kakak mau main, pintu rumah ini selalu terbuka untuk kakak. Sungguh? Iya. Oke. Kalau gitu tolong panggil bapak sama ibu. Aku mau pamit dulu. Baiklah, sebentar ya. Eva pun beranjak dari ruang tamu, masuk ke dalam untuk memanggilkan kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian, bersama dengan Eva, ayah dan ibunya pun ikut keluar menemui Dedi. Pak, Bu, saya izin pamit dulu ya. Loh, kok buru-buru Nak Dedi? Iya Bu, sudah jam 9. Eva tentunya capek. Setelah seharian bekerja, dia harus istirahat. Kalau saya kelamaan di sini, nanti malah mengganggu. Sering-seringlah main Nak Dedi. Iya Bu. Dedi pun menyalami ayah dan ibunya Eva. Kemudian diikuti Eva sampai di teras rumahnya. Dedi meninggalkan rumah Eva. Hati-hati Kak. Iya, selamat istirahat. Makasih sebelumnya Kak. Sama-sama. Aku harap kamu gak keberatan ya kalau aku kembali main ke rumahmu. Eva tersenyum. Oke Eva, sampai nanti ya. Ya, sampai nanti. Mari Pak, Bu. Iya, hati-hati. Dah Eva. Dah. Balas Eva dengan diikuti pandangan mata Eva dan kedua orang tuanya yang tampaknya menyimpan rasa kagum pada cowok itu. Dedi pun menjalankan sepeda motornya yang perlahan melaju meninggalkan jalan gang depan rumah Eva.
Eva dan kedua orang tuanya baru masuk ke dalam rumah setelah sepeda motor yang dikendarai Dedi menghilang dari pandangan mata mereka. Pagi yang sangat cerah di dalam sebuah pabrik elektronik yang terletak di kawasan industri Jababeka 2. Saat itu tampak para buruh pabrik termasuk Eva tampak tengah bekerja sesuai dengan bagian masing-masing. Tampak Eva dengan tekun bekerja memasang peralatan-peralatan elektronik yang kecil-kecil ke papan board. Namun ketenangan dan ketekunan Eva jadi agak sedikit terganggu ketika salah seorang teman yang berada di sampingnya memanggil, "Eva." "Iya." "Enak ya jadi cewek cantik kayak lu." "Maksud lu?" "Ya maksud gue jadi cewek cantik kayak lu enak karena banyak yang suka dan punya banyak cowok." Eva cuma tersenyum. Dia tidak berminat untuk menanggapi omongan temannya. Apalagi di jam kerja seperti ini, di mana dalam peraturan dan tata tertib perusahaan, karyawan atau pegawai pabrik tidak diperbolehkan mengobrol, apalagi bercanda saat sedang bekerja. Kalau sampai ketahuan, maka akan mendapat teguran pertama. Dan kalau masih tetap ketahuan ngobrol, akan kena teguran kedua. Lalu kalau masih saja tak menghiraukan teguran pertama dan kedua, maka akan diberi sanksi administratif berupa pemotongan upah sampai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Eva tidak ingin hal itu terjadi, namun sang teman rupanya seperti tidak menghiraukan tata tertib. Sang teman yang mungkin penasaran pada apa yang dilihatnya kemarin sore, atau mungkin bermaksud memanas-manasi Adam, tetap saja mengajukan pertanyaan, meski dilakukannya dengan setengah berbisik agar tidak didengar oleh orang lain. Eva, kemarin cowok lu ya?" "Bukan." "Yang bener. Terserah kalian deh mau percaya atau enggak, tapi itulah kenyataannya." "Kalau bukan cowok lu, terus siapa?" "Kakak kelas gue sewaktu di SMP." "Oh, kakak kelas toh." "Iya, kakak kelas atau kakak kelas?" Eva tidak menyahuti. Eva, apa nggak mungkin sewaktu masih duduk di bangku SMP sudah ada perasaan suka dia sama lu?" "Maksud lu?" "Ya mungkin sewaktu lu sama dia masih sama-sama duduk di bangku SMP, sesungguhnya perasaan itu sudah ada. Namun karena masih ABG, jadi perasaan itu hanya dipendam dalam hati. Nah, siapa tahu sekarang setelah kalian sama-sama sudah dewasa, rasa itu mulai terungkapkan." "Terserah deh apa kata lu, Yuni. Sebaiknya lu jangan terus ngoceh. Nanti ketahuan pengawas lu baru tahu. Kan pengawasnya suka sama lu. Gue yakin deh lu gak bakal membiarkan gue kena tegurannya kan?" "Kalau cuma lu yang kena tegur, nah gimana kalau gue juga kena teguran? Sama-sama ngeladenin ocehan lu. Mana mungkin dia negur lu. Kenapa memangnya?" "Ya gak mungkin lah." "Kenapa enggak? Meski kami dekat, namun dalam status kerja, dia atasan kita. Wajib baginya menegur bawahannya. Tapi gue rasa sih dia gak bakal tega negur lu." "Terserah deh apa kata lu, Yuni. Namun sekali lagi ya, gue ingatkan, lebih baik lu jangan terus ngoceh. Kalau lu kena tegur, gue gak mau tahu." Tegas Eva mengingatkan. Yuni yang rupanya masih tetap penasaran, seakan tidak menghiraukan peringatan Eva. Dia tetap saja terus berusaha menyelidik ada hubungan apa antara Eva dengan Dedi. Eva yang tidak ingin kena tegur sehingga akan mempengaruhi kondisi kerjanya, hanya diam tak mau menanggapi ocehan Yuni. Akibatnya, "Yuni!" Terdengar suara Adam memanggil dengan nada keras. "Oh, iya pak." "Kamu mau kerja atau mau ngobrol?" tanya Adam. Kerja pak." "Kalau kerja ya kerja, jangan ngobrol. Kalau mau ngobrol, di luar sana, sehingga tidak mengganggu pekerja lainnya." "Maaf pak." "Kali ini saya maafkan. Tetapi kalau masih ketahuan ngobrol, maka saya gak akan bisa mentolerir lagi. Mengerti?" "Mengerti pak." "Ya sudah, jangan ngobrol lagi." Iya pak." "Eva." "Iya. Jangan dengerin Yuni ngomong. Jangan karena terpengaruh orang lain akan mempengaruhi kondisimu. Ingat, kamu sedang dipromosikan." "Promosi?" ulang Eva dengan kening mengerut. "Iya, kalau dalam waktu 3 bulan ini prestasi kerjamu bagus, maka kamu akan diangkat menjadi karyawan tetap. Karena itu,
Aku berharap kamu jangan menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Iya, ya sudah, bekerjalah dengan bagus, sebagaimana biasanya, agar konditemu tetap baik, sehingga perusahaan akan mempercepat pengangkatanmu. Iya, terima kasih. Oh ya, nanti siang kita makan siang bareng lagi kan? Insya Allah, Pak. Aku harap kamu bisa, sebab ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Mengenai apa? Nanti kamu akan tahu. Eva menghela nafas panjang, dengan hati bertanya-tanya, pembicaraan macam apa yang akan dikatakan oleh Adam kepadanya? Apakah mengenai promosi pengangkatannya? Atau masalah lain? Kalau masalah lain, lalu masalah apa? Apa ada hubungannya dengan omongan Yuni barusan? Kalau memang benar ada kaitannya dengan omongan Yuni barusan, kenapa memangnya? Toh antara gue sama Kak Dedi gak ada hal yang istimewa. Dan pula kalaupun gue sama Kak Dedi punya hubungan, ya itu hak gue dan bukan urusan Bang Adam. Apa haknya? Toh dia bukan apa-apa gue. Dia hanya atasan dan teman gue. Dia gak punya hak dong menegur apalagi mencampuri privasi gue. Baiklah Eva, bekerjalah dengan baik. Jangan kamu sia-siakan kesempatan baik yang sudah ada di depan mata. Iya Bang. Oke, sampai nanti. Eva mengangguk. Adam pun berlalu, menjauhi meja di mana Eva bekerja untuk mengontrol pekerja yang lainnya. Baru saja Adam pergi, Yuni sudah kembali nyeletuk. Hebat lu Eva. Hebat apaan? Lu dipromosikan, bakal menjadi karyawan tetap. Padahal yang lebih dulu masuk aja, sampai sekarang cuma jadi karyawan kontrak. Lu malah sudah dipromosikan, bakal jadi karyawan tetap. Gue yakin deh, semua karena Pak Adam. Maksud lu? Ya sepertinya Pak Adam suka sama lu Eva. Lu, buktinya? Buktinya apa? Selama ini dia deket sama lu, padahal sama yang lain boro-boro. Jangankan mentraktir makan siang, bermanis muka saja jarang. Tapi sama lu, dan gue yakin deh 1000% kalau dialah yang mempromosikan lu. Bingung deh lu sekarang. Bingung kenapa? Ya lu mesti memilih. Memilih gimana? Ya memilih antara Kak Dedi yang keren dan sepertinya anak orang kaya dengan Pak Adam yang penuh perhatian dan telah memperjuangkan lu agar bisa diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan ini. Eva tak menyahuti. Dia hanya menghela nafas panjang. Bagaimanapun juga, dia tak tahu perasaan sebenarnya kedua cowok itu. Sebab baik Adam maupun Dedi, belum ada yang mengutarakan isi hatinya secara langsung kepadanya. Jadi bagaimana dia tahu perasaan kedua cowok itu yang sebenarnya kepadanya? Bagaimana menurut lu Eva? Apaan? Siapa yang bakal lu pilih? Eva hanya tersenyum sembari menggeleng-gelengkan kepala. Gue belum berpikir ke arah sana Yuni, jawabnya. Namun dalam hati dia berkata, entahlah, lihat saja nanti. Adam dan Dedi sama-sama baik. Keduanya tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun bagaimanapun juga, sebagaimana yang dikatakan oleh Yuni, dia harus menentukan salah satu dari keduanya yang akan dia pilih untuk menjadi teman dekatnya. Waktu istirahat kerja pun tiba. Sebagaimana janjinya, Adam pun kembali mengajak Eva makan siang bersama. Dan sebagaimana biasanya, Adam mengajak Eva makan di luar, tidak di kantin pabrik, yang untuk mendapatkan makanan harus mengantri panjang dan menunggu lama kalau tidak mau berdesak-desakan dengan yang lainnya. Maklumlah, kantin hanya satu, sedangkan karyawan pabrik itu ratusan jumlahnya. Setelah mengambil tempat duduk yang letaknya agak di sudut ruangan restoran, keduanya pun duduk. Seorang pelayan restoran datang menghampiri meja mereka. Adam pun memesan makanan dan minuman yang ingin disantapnya. Lalu dia menyuruh Eva untuk memilih menu makanan yang ingin disantapnya. Setelah mencatat segala pesanan yang diminta kedua tamunya, pelayan restoran itu pun pergi, meninggalkan meja di mana Adam dan Eva duduk. Siang itu menurut penilaian Eva, Adam lain dari biasanya. Tadi sewaktu di dalam pabrik, Adam mengatakan akan ada yang hendak dibicarakannya. Namun sekarang cowok itu justru lebih banyak diam, sembari menghela nafas. Dan itu membuat Eva jadi agak gelisah sendiri. Namun begitu, dia berusaha untuk sabar menunggu. Tetapi sampai kapan?
Adam akan diam. Apa sebenarnya yang hendak Adam bicarakan dengannya? Suasana seperti ini benar-benar menjemukan. Tapi mau gimana lagi? Eva tidak mungkin beranjak bangun dari duduknya lalu pergi begitu saja meninggalkan Adam. Karena bagaimanapun juga, selama ini Adam sudah banyak berbuat baik kepadanya. Tidak mungkin dia mengecewakannya, apalagi membuat perasaan cowok itu tersinggung. Apalagi terluka karena sikapnya. Jadi lebih baik dia ikut diam, menunggu sampai Adam mau bicara. Sampai 2 orang pelayan datang, membawakan makanan dan minuman yang mereka pesan. Tetap tak ada omongan apapun dari Adam. Cowok itu hanya mengatakan, "Ayo makan." Tak ada yang lain. Lalu Adam pun mulai menyantap makanan siangnya. Sehingga mau tidak mau, Eva pun akhirnya mengikutinya, menyantap makan siangnya. Sampai acara makan siang selesai, masih juga belum ada kata-kata yang keluar dari mulut Adam. Eva benar-benar hampir merasa jenuh dengan suasana kaku seperti itu. Namun, dia juga tidak tahu apa yang harus dia omongkan. Namun akhirnya, "Eva, iya, aku sudah berusaha mempromosikan kamu. Dan kalau tidak ada halangan, dalam minggu-minggu ini akan turun SK direksi. Karena itu aku harap kamu akan tetap mampu menjaga kondisi kerjamu yang baik. Jangan terpengaruh oleh orang lain." Tutur Adam memberitahu, sekaligus juga memberi nasihat. "Terima kasih ya Bang. Eva gak akan melupakan semua kebaikan dan jasa Abang." "Lupakanlah," desa Adam, sembari menggelengkan kepala. "Aku tahu kamu bukan orang kaya sebagaimana aku. Dan aku tahu kamu bekerja untuk bisa membantu orang tuamu. Karena itulah, aku ingin kamu jadi karyawan tetap. Dengan menjadi karyawan tetap, kamu akan bisa tenang membantu orang tuamu. Sebab sebagai karyawan tetap, kamu tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja karena habis masa kontraknya, sebagaimana yang lain, untuk kemudian bingung lagi mencari pekerjaan." "Iya Bang, aku harap semua berjalan sesuai rencana ya." "Maksud Abang?" "Ya semoga dalam minggu-minggu ini SK direksi mengenai pengangkatanmu sebagai karyawan tetap di perusahaan sudah turun." "Iya Bang, setelah SK pengangkatan turun, maka kamu akan menjalani masa percobaan selama 3 bulan lagi. Jika selama 3 bulan kamu mampu mempertahankan prestasi kerjamu, maka kamu benar-benar telah sepenuhnya menjadi karyawan tetap yang akan mendapatkan beberapa tunjangan dan jaminan hari tua. Karena itu, meski nanti kamu sudah mendapat SK pengangkatan, aku sarankan bekerjalah terus dengan baik agar kondisi kerjamu tetap baik." "Iya Bang." Diam lagi. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut Adam, dan Eva pun ikut diam karena dia tak tahu harus ngomong apa. Namun ketika ingat akan perkataan Juni, di mana dia harus memilih antara Dedi dengan Adam, Eva sudah mengambil sikap. Kalau Adam mengutarakan isi hatinya, maka dia akan menerimanya. Pertimbangannya adalah selama ini Adam telah baik kepadanya. Bahkan Adam telah membantunya mempromosikan dirinya agar diangkat menjadi karyawan tetap. Setelah beberapa saat membisu, akhirnya Adam pun kembali berkata, "Eva." "Iya Bang." "Kemarin kamu pulang dengan siapa?" tanya Adam. "Dengan teman-teman," jawab Eva. "Iya, ke haltenya sih sama teman-teman. Tapi kamu pulang duluan kan?" Eva terkejut mendengar perkataan Adam. Sesaat dia terdiam, berusaha untuk mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya pada Adam. Namun belum juga dia berhasil mendapatkan kata-kata yang tepat. Adam telah kembali bertanya, "Kamu sudah punya pacar rupanya?" "Pacar?" "Iya." "Kata siapa?" Adam tidak langsung menjawab. Yang dilakukannya hanyalah menatap lekat ke wajah cantik Eva. Seakan Adam ingin menyelidiki dan mencari tahu apakah selama ini Eva berkata jujur atau tidak kepadanya. "Eva, aku ingin jawaban yang jujur darimu." "Maksud Abang apa? Apa Abang pikir selama ini aku gak jujur sama Abang?" "Entahlah. Kalau memang Abang gak percaya denganku, gak apa-apa. Tapi perlu Eva tegaskan,
Kalau selama ini Eva telah bersikap jujur pada abang, lagi pula apa untungnya Eva berbohong? Kalau kamu memang belum punya pacar, lalu siapa cowok yang kemarin mengantarmu pulang? Tanya Adam. Eva yang tidak menduga kalau ternyata Adam tahu kemarin dirinya diantar oleh Dedi. Agak dibuat terkejut oleh pertanyaan yang diajukan oleh Adam. Cowok, ulang Eva menegaskan. Iya. Dari mana abang tahu kalau kemarin aku diantar cowok? Kamu gak perlu tahu dari mana aku tahu. Yang pasti, benarkah kemarin kamu pulang diantar cowok? Iya, tegas Eva. Kenapa memangnya? Adam terdiam dengan wajah semakin menunjukkan kecemburuan yang begitu kentara. Eva menghela napas panjang, berusaha menenangkan perasaannya. Abang cemburu? Kembali Eva bertanya. Dia ingin tahu seperti apa sesungguhnya perasaan Adam kepadanya. Adam tidak langsung menjawab. Sesaat dia terdiam dengan kepala menunduk, seakan dia ingin berusaha menyembunyikan perasaan hatinya yang tergambar di wajahnya. Namun kemudian setelah menghela nafas panjang, akhirnya Adam pun berkata, Iya, aku cemburu Eva. Kenapa abang cemburu? Apa aku gak boleh cemburu? Boleh, asal ada alasan yang tepat. Kenapa abang cemburu? Aduh Eva, kenapa kamu bertanya seperti itu? Ya karena Eva gak mengerti. Apa alasan abang cemburu? Karena abang kenapa? Karena aku cinta kamu Eva. Oh, maafkan aku Eva. Eva menggelengkan kepala. Kedua matanya mulai berkaca-kaca. Bahkan tak lama kemudian, tampak dari kedua sudut matanya perlahan mulai mengalir 2 butir air bening. Eva menangis, berusaha menekan perasaannya yang begitu dalam. Andai saja kamu tahu Eva, sesungguhnya perasaan ini sudah ada semenjak pertama kali kita bertemu. Namun karena aku belum ada keberanian untuk mengutarakannya, dan juga karena aku belum yakin apakah kamu akan mau menerima aku atau tidak, maka selama ini aku hanya memendamnya saja dalam hati. Desa Adam lirih, sembari kembali menundukkan kepala, seakan dia tak berani untuk beradu pandang dengan mata Eva yang memandang lekat ke arahnya. Eva menyeka air matanya, kemudian perlahan ia menggerakkan tangannya. Lalu dengan lembut, dia pegang tangan Adam. Sehingga cowok itu pun mengangkat kepalanya. Ayo, sebentar lagi waktu istirahat habis, kata Adam mengingatkan. Kemudian dia memanggil pelayan untuk menanyakan berapa harga makanan dan minuman yang telah mereka santap. Setelah membayar, Adam pun mengajak Eva pergi meninggalkan restoran itu untuk kembali ke pabrik. Karena tidak lama lagi waktu istirahat akan berakhir dan mereka harus kembali kerja. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya ya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hani ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.